untuk guru-guru yang membiarkan siswa laki-lakinya gemulai, bahkan menjadikan anak laki-laki yang gemulai ini sebagai pemimpin penari, ya terus diikuti oleh anak-anak yang lainnya, bahkan gurunya ikut-ikutan. Anda bertanggung jawab kepada Allah SWT dan juga kepada negara ini, juga kepada orang tua. Nggak hanya orang tua si anak tersebut, tapi juga orang tua seluruh siswa. 5 bersaudara? Dari pertama 4, saya kakak yang lain pada perempuan. Perempuan semua? Iya. Jadi makanya kamu mulutnya kayak perempuan ya tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gue harap sih triple S ya. Semoga sehat selalu. Nah Kedan, di video kali ini gue pengen bahas fenomena sosial yang cukup sering jadi bahan pembicaraan. Bahkan bukan cuma pembicaraan, bahan candaan loh di masyarakat. Yaitu tentang pria yang berperilaku gemulai atau yang sering disebut dengan istilah itop atau boti. Ya mungkin lu juga pernah ngelihat atau kenal gitu dengan seorang pria yang gayanya cenderung lembut, ya kan? Gesturnya halus atau berbicara dengan nada yang lebih feminim. Nah, di Indonesia mereka ini sering dilabeli dengan istilah boti. Nah, istilah ini sebenarnya berasal dari kata bottom, sebuah istilah dalam komunitas LGHD ya, LGBT yang merujuk pada peran yang lebih pasif atau feminim dalam hubungan. Jadi yang cewekannya lah gampangan. Jadi kan dua-duanya laki tuh. Nah yang cewekannya ini disebut bottom, yang bawah gitu. Maka diistilahin dalam orang Indonesia jadi boti gitu. Nah tapi di masyarakat umum kan istilah ini udah melebar kali maknanya kan. Kadang sering dipakai untuk menyebut pria yang berperilaku nggak maskulin. Jadi siapa aja dipanggil boti lah. Tapi apakah semua pria yang gemulai itu pasti gay? Nah, kalau menurut gue sih jawabannya enggak. Enggak mesti gitu. Karena gestur, ekspresi, atau cara bicara seseorang itu nggak selalu mencerminkan orientasi seksual mereka. Ada loh banyak pria yang bersikap lembut atau tampak feminim. Gue punya temen lembut, feminim, tapi Masya Allah. Ya belajar agamanya luar biasa, Masya Allah. Gue panggil Ustadz bahkan gitu. Tapi dia pun tidak memiliki ketertarikan sesama jenis. Itu gue yakin banget ini orang insya Allah nggak mungkin punya ketertarikan sesama jenis. Walaupun perilakunya ya kita tahu agak lembut. Nah sinilah kita perlu memahami bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Dan perilaku mereka itu terbentuk dari banyak faktor loh. Bukan hanya dari preferensi seksual. Terus apa sebenarnya penyebab dari perilaku ini? Kenapa ada pria yang memiliki sisi feminim lebih menonjol dibandingkan pria yang lain? Mari kita lihat dari beberapa faktor penting yang telah dipelajari oleh para ahli psikologi dan sosiologi. Yang pertama, faktor lingkungan cuy. Sejak kecil anak-anak ini udah dikenalkan pada konstruksi sosial tentang apa itu cowok sejati dan apa itu cewek. Cowok itu diajarkan untuk keras, kuat, dan nggak boleh nangis gitu kan. Cewek sebaliknya, boleh lembut, sensitif, dan penuh empati. Tapi gimana jika seorang anak laki-laki tumbuh di lingkungan yang didominasi perempuan? Misalnya dia anak tunggal, dikelilingi oleh ibu, kakak perempuannya, adik perempuan atau teman-teman perempuan yang lain. Maka sangat mungkin dia akan meniru apa yang dia lihat dan dia dengar setiap hari. Karena gitulah cara manusia itu belajar sejak kecil cuy. Dalam psikologi ini disebut sebagai teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Jadi anak-anak itu meniru apa yang mereka lihat. Dari mulai gerakan, cara bicara, sampai gaya berinteraksi itu ditiru anak kecil. Makanya hati-hati kalau lu dekat anak-anak tuh hati-hati. Lu ngomong kasar dia ngikut, lu ngomong baik dia juga akan ngikut. Nah, jika dari kecil ada seorang pria yang terbiasa melihat gerakan lembut dan suara yang halus, ya maka kemungkinan besar dia akan mengadopsi hal serupa loh tanpa dia sadari. Karena menurut dia itulah yang lumrah, itu yang dia lihat sehari-hari gitu. Tapi tentu ini bukan satu-satunya penyebab ya. Karena yang kedua itu ada penyebab lain adalah pola asuh orang tua. Cara orang tua membesarkan anaknya itu
sangat mempengaruhi perkembangan perilaku dan kepribadian si anak, cuy. Pola asuh yang otoriter itu bisa menimbulkan pemberontakan. Lu kasar, lu keras banget sama anak lu, yakin dia akan memberontak. Sementara pola asuh yang terlalu permisif itu bisa membuat anak tidak memiliki batasan yang jelas soal perilaku. Nah, misal orang tua yang membiarkan anak laki-laki memakai pakaian perempuan atau bermain alat-alat rumah tangga kecil, main masak-masakan, cowok main masak-masakan tanpa mengarahkan dengan bijak ya, tanpa dikasih tahu ini masak-masakan ini mainan anak cewek gitu. Bisa jadi dia sedang menciptakan kebiasaan jangka panjang tanpa dia sadari. Tapi ya bukan berarti semua bentuk ekspresi harus ditekan ya. Yang penting adalah memberi arahan dan ruang eksplorasi yang sehat ke anak, cuy. Pintar-pintarlah jadi orang tua, ya. Karena gue pun lagi belajar gitu, gue juga orang tua baru gitu. Nah, faktor yang ketiga, pengaruh pergaulan. Jadi lu pernah dengar gak sih istilah pepatah dulu gitu? Lu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lu. Pernah dengar gak? Dan ternyata ini punya dasar ilmiah, cuy. Kebiasaan, cara bicara, bahkan gaya berpikir kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan kita. Jadi kalau seseorang anak atau remaja sering bergaul dengan teman-teman yang memiliki gestur feminim, bengkok, maka besar kemungkinan dia akan meniru gaya itu tadi, cuy. Inilah yang disebut dengan istilah mirroring dalam psikologi. Otak secara otomatis menyesuaikan diri dengan lingkungan agar merasa nyambung, merasa nyaman, dan bisa diterima. Dan gue pernah ngerasain seperti ini. Contoh, gue dulu di pesantren. Gue dari Sumatera sampai di pesantren, teman-teman gue itu cerita bola, cuy. Gue nggak paham bola. Waktu SMA nggak ngerti gue apa itu, siapa itu Messi, belum ngerti gue. Tapi ketika teman-teman gue satu asrama cerita bola mulu, ada yang fan Inter, ada yang fans Barca. Tanpa gue sadarin, gue menyesuaikan diri hingga akhirnya gue kenal Arsenal. Dan sampai detik ini gue jadi ngefan Arsenal. Ini yang gue rasain. Karena lingkungan gue waktu itu memang kita ngefan banget sama bola. Sehari-hari kita beli apa tuh koran tabloid bola atau soccer ya kan, sekarang udah nggak ada, cuy. Nah, itu yang gue rasain gitu. Lingkungan ini agar gue bisa diterima oleh teman-teman, agar gue bisa nyambung, maka gue harus menyesuaikan diri. Gue mulai cari tahu apa sih klub-klub Eropa yang keren, apa sih tim-tim yang bagus, biar bisa gue ikut ngobrol gitu loh sama teman-teman gue. Akhirnya gue cinta sama tim yang ngebantai Raja Eropa, King Madrid. Nah, semakin lama kita berada dalam kelompok tersebut, semakin kuat juga proses penyesuaiannya. Apalagi kalau lingkungan itu mendukung gaya tersebut kan. Makanya lama-lama dia akan merasa bahwa menjadi seperti itu adalah hal yang wajar. Yang gue ceritain, gue jadi akhirnya demen banget bola jadinya. Karena lingkungan gue pecinta bola. Kayak gitulah anak, kalau ya lingkungannya cowok-cowok gemulai ya dia akan otomatis memaksakan dirinya untuk bisa berbaur dengan teman-temannya yang meleok-meleok tadi. Hati-hati lingkungan. Dan yang keempat, pengaruh sosial media, cuy. Ya Allah, kedan. Sosmed ini, cuy, punya peran besar dalam membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat. TikTok punya standar yang bisa merusak orang. TikTok, coba lihat tren di TikTok dan Instagram sekarang. Banyak konten kreator yang tampil dengan gaya yang flamboyan, lucu, ekspresif, dan gemulai. Yang gue herannya itu viral, sering viral gitu loh. Ke-up dia semuanya naik gitu. Makanya dalam otak kita ada yang disebut dengan neuron cermin atau bagian otak yang aktif saat kita melakukan sesuatu tindakan dan saat kita melihat orang lain melakukan tindakan itu. Artinya gini, kalau kita sering lihat video pria gemulai, otak akan menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan menarik. Jadi kalau lu sering banget nontonin di TikTok yang ada bebeknya di kepala, gemulai-gemulai, dan lu tontonin, lu suka, maka otak akan menganggap hal ini lumrah. Bahkan semakin banyak orang yang tertarik, kayaknya seru deh. Kok dia bisa viral sih begitu? Itu yang bikin orang lain pengen viral juga. Terutama anak remaja sekarang lah, yang kepribadiannya belum terbentuk secara stabil.
Jadi lagi masih mencari jati diri gitu. Ini pengaruh ini bisa jadi lebih kuat ke dia gitu. Jadi gue pengen jadi apa sih? Gue pengen gimana ke depannya gitu. Oh dia bagus nih, dia keren nih begini, konten dia kayak gini laku nih, seru nih, jadi kaya nih, banyak duit, bisa ngapain. Ini sangat bahaya. Pemuda-pemuda yang sedang mencari jati dirinya ini bahaya cuy. Mereka bisa mengadopsi cara, gaya bicara atau perilaku tertentu karena ingin terlihat keren, diterima, atau sekedar ikutan tren lah. Tapi ini bukan semua orang yang menonton akan jadi boti ya. Karena ya gue juga pernah nonton, tapi kan gue nggak jadi boti gitu kan. Tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa semua sosmed punya pengaruh besar terhadap pola pikir dan kebiasaan generasi muda. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sifat gemulai ini bisa menular? Ini pertanyaan yang mungkin nggak ada habis-habisnya ya. Kalau sifatnya menular kayak penyakit, menurut gue sih enggak ya. Tapi kalau secara psikologis pasti bisa menular cuy. Karena kita bisa meniru, terbentuk dan berubah karena sering terpapar oleh satu bentuk perilaku tertentu. Lu cobain lah. Sebelumnya lu nggak pernah paham tentang mancing contoh. Tapi sekitar lu, teman-teman terdekat lu, 5 orang terdekat lu, semuanya 4-4-nya mancing kecuali lu. Mau nggak mau lu pasti akan ikut mancing cuy. Karena kalau lu nggak mancing, lu nggak ikut main sama mereka. Karena mereka ngumpulnya saat lagi mancing. Mereka ketawa-ketawanya, seru-seruannya saat lagi mancing. Dan lu nggak suka mancing, lu nggak ngikut main sama teman-teman lu itu. Itulah kurang lebih kayak gitu. Jadi lu akan terpapar gitu. Oh iyalah gua harus mancing nih. Tapi ini juga tergantung ya sama karakter masing-masing individu cuy. Tergantung orangnya juga. Jadi dalam hal LGBT tadi, ada banyak pria yang tetap maskulin meskipun lingkungan cenderung feminim. Ada loh. Sebaliknya ada juga yang mudah menyesuaikan diri demi diterima dalam lingkungannya. Makanya perlu digarisbawahi, sifat gemulai bukan sesuatu yang bisa disimpulkan hanya dari tampilan luar ya. Kita nggak berhak langsung menilai orientasi seksual seseorang hanya dari gestur atau gaya bicara dia. Jadi ya dunia ini terlalu kompleks sebenarnya untuk kita persempit hanya dengan stereotype dan label gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang sebaiknya kita lakukan? Pertama ya berhentilah memberikan label negatif kepada orang lain hanya karena perbedaan penampilan atau gaya berbicaranya. Nggak semua yang lembut itu lemah gitu loh. Nggak semua yang maskulin itu kuat. Yang kedua, sebagai orang tua atau pendidik, berikan ruang eksplorasi kepada anak. Tapi tetap dengan arahan yang jelas ya. Jangan terlalu mengekang, tapi juga jangan membiarkan tanpa bimbingan. Tarik ulur lah sama anak. Lu kekang banget juga dia nanti melejit sendiri, lu lepas juga bahaya gitu kan. Nah ketiga, ciptakan lingkungan sosial yang sehat, baik itu di rumah lu, di sekolah ataupun di pergaulan. Karena lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang sehat cuy. Lu setuju gitu dengan itu kan? Pasti lu setuju, lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang sehat. Dan yang terakhir, edukasi adalah kuncinya. Edukasi, semakin banyak kita belajar, memahami, dan mendengarkan, maka semakin sedikit pula kita menghakimi tanpa dasar. Jadi menurut kalian gimana? Karena gue punya temen kok, ada anak magang, pernah magang sama gue. Masya Allah, feminimnya luar biasa, cara berpakaiannya, cara dia jalan. Tapi memang dia, gue nggak yakin kalau dia tuh orientasi ininya ngaco, enggak. Dia masih suka chattingan sama cewek, gue lihat kok dia masih demen cewek gitu. Jadi jangan langsung kita judge, oh yang boti lu, jangan, kasihan anaknya. Jadi takutnya akan terbentuk, oh iyalah gue boti, lu katain gue boti mulu, jadi boti beneran dia. Karena awalnya memang karena lingkungan dia kan dari kecil mungkin ya, makanya dia berbentuk seperti itu. Tapi saat lu tekankan, lu boti, justru karena mulut lu dia jadi boti. Oke, hati-hati berbicara, hati-hatilah. Kalau lu ngelihat sekitar lu ada orang seperti itu, saran gua doakan. Contohkan yang baik, contohkan yang benar. Bilang, kita ini laki-laki, kita harus kuat, kita harus ajarkan dengan baik, dengan lembut. Jangan sampai perkataan lu menyakiti dia yang justru akhirnya dia nggak suka. Apalagi lu contoh terkesan mendakwahi kan. Justru kalau lu kasar mendakwahinya, makin benci dia sama Islam, ya kan? Hati-hati.
contohkan kalau lu adalah seorang muslim yang baik, lu berbuat baik sama dia, teman-teman lu itu, insya Allah justru mereka akan tobat, bahkan mereka jadi maskulin, berusaha sebaik mungkin jadi maskulin. Ada orang seperti itu banyak, karena selama ini nggak dia lihat gitu contoh yang baik, yang dia lihat ya contoh yang akhirnya dia tiru kan. Itulah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau lu punya pengalaman atau opini tentang fenomena ini, silahkan tulis di kolom komentar kedan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung channel gue ini agar terus berkembang. Oke gitu loh. Kalau lu mau berteman sama gue, silahkan boleh follow Instagram gue @teukuarma. Insya Allah gue follow back. Gue nggak sombong kok. Gue emang lagi cari teman banyak-banyak. Sekali lagi gue ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih banyak untuk yang nonton sampai akhir. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.